sama dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Tetapi mereka tidak mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedagilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bergetar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bergetar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya.
Hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bergetar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bergetar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melalui bacaan pertama hari ini, kita diajak untuk melihat salah satu sisi dari apa yang ada di dalam kitab suci kita. Yeremia mengatakan, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi hari demi hari, terus-menerus, semenjak nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini. Bagaimana gambaran Allah yang senantiasa mencintai, senantiasa mengasihi, dan senantiasa mengingatkan kepada bangsa Israel. Tetapi jawaban apa yang diungkapkan, yang diberikan oleh bangsa Israel?
tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Sebuah tanda, sebuah sisi yang diceritakan, yang dihadirkan kepada kita melalui banyak peristiwa. Kalau kita membaca kitab suci sejak awal sampai akhir. Sebuah tanda yang jelas bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya, tetapi manusia melalui yang dipersaksikan oleh bangsa Israel senantiasa mempunyai keinginan, senantiasa mempunyai harapan sendiri. Dan inilah salah satu misteri besar. Tapi kalau kemudian kita melihat hal itu, apakah kita sendiri tidak juga melakukan yang sama? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang juga kita dengarkan, Yesus juga mengalami hal yang sama ketika ia berbuat sesuatu, ketika ia mewartakan hal-hal kerajaan surga, dan bahkan ketika ia mengadakan mujizat, orang bangsa Israel sendiri yang terungkap melalui orang-orang Farisi juga melihatnya dari sisi yang lain. Bukankah ia menggunakan kuasa dari Beelzebul? Mengusir setan pun dianggap sebagai pengikut setan. Sebuah hal yang kemudian bisa untuk kita renungkan, baik dari sisi kita sendiri. Apakah kita juga mengikuti pola yang sama ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, di dalam pola pemikiran kita? Apakah secara spontan kita kemudian hanya mengatakan sesuatu hal yang negatif? Atau sebaliknya, justru kemudian karena relasi kita dengan Tuhan, seperti Yesus sendiri, relasi dengan Bapa, karya dan perbuatan baik itu terus dilanjutkan tanpa memperhatikan, tanpa memperhitungkan apa yang dikatakan oleh orang lain, terutama dari sudut pandang negatif. Inilah yang kemudian menjadi bahan permenungan kita. Kita mudah untuk melihat ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu hal yang salah dari orang lain. Tetapi apakah hal yang sama juga bisa kita perlihatkan kepada diri kita? Ketika kita begitu mudah untuk melihat hal yang negatif dari diri orang lain, apakah kita juga mudah melihat hal yang negatif di dalam diri kita? Dan ketika perbuatan-perbuatan itu, hal semacam itu kita terima, bisakah kita setia seperti Yesus sendiri? Karena apa yang diwartakan, apa yang dilakukan, itulah yang menunjukkan hasil relasinya dengan Bapa. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menunjukkan hidup doa, ketika kita menunjukkan olah kerohanian kita, apa yang kemudian bisa kita hadirkan secara nyata melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan hidup kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengan Kristus melalui komuni kudus semakin memampukan kita merasakan kekuatan Allah, sehingga yang kita hadirkan di dalam sikap perbuatan hidup kita adalah kasih setia dan pengampunan Allah sendiri. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.